Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nurfadila dengan NPM 2454221015. Di sini saya akan membuat tutorial membuat peta batimetri menggunakan aplikasi server. Jadi kita bisa buka dulu ya guys servernya. Setelah aplikasinya dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita pasin dulu ya teman-teman. Lalu kita bisa memasukkan gambarnya dulu, gambar petanya. Kita bisa buka file, open, lalu kita cari gambar peta yang akan kita digitasikan nanti. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita langsung saja mencari letak longitude dan latitude-nya. Itu ada di sebelah kanan atas dan di sebelah kiri bawah. Yang di sebelah kanan atas itu adalah 2x dan 2y. Jadi ini adalah angka longitude dan latitude-nya yang akan kita hitung untuk mendapatkan data. Dan berhubung saya sudah memiliki datanya, jadi itu kita skip saja ya teman-teman. Kita juga bisa melihat hasil dari data longitude dan latitude yang sudah saya buat ya. Caranya itu kita buka file, new, terus kita pencet yang worksheet. Lalu setelah itu kita masukkan data longitude dan latitude-nya yang sudah kita buat tadi. Jika datanya sudah keluar seperti ini, teman-teman bisa lihat itu ada 5 dan 1 itu seperti kode ya teman-teman. 5 itu X dan 1 itu Y. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke plot 1. Kita masukkan data longitude dan latitude yang tadi kita lihat, yang sudah kita buat itu ya teman-teman. Nah, caranya itu kita bisa buka file, lalu kita klik open, dan kita cari data longitude dan latitude-nya yang tadi sudah kita buat. Setelah datanya itu masuk, ini akan menjadi seperti ini teman-teman. Ini seperti kotak tipis gitu. Nah, ini kita kecilkan sesuai dengan peta yang akan kita digitasikan. Ini agak lama, jadi saya percepat saja ya. Nah, setelah peta yang akan kita digitasikan ini sudah masuk ke dalam kotak data longitude dan latitude yang tadi kita buat, kita langsung saja mendigitasi petanya guys. Caranya itu kita bisa masuk ke map tools, lalu kita pencet digitize dan kita zoom in, karena kita akan menitik-nitiki semua angka yang ada di dalam peta ini ya guys. Saya beri contoh dari angka paling ujung. Setelah itu kita tinggal pencet angka yang ada di situ, lalu akan keluar seperti ini. Lalu kita bisa ketik koma, spasi, dan minus, lalu kita ketik angka yang kita titikkan seperti itu teman-teman. Lalu kita hanya melakukan hal seperti itu berulang sampai semua angka di dalam peta yang tadi sudah kita kotakkan dengan data longitude dan latitude-nya itu terisi semua ya guys. Jika semisal kita sudah selesai menitikkan angka-angka yang di dalam sini, kita beralih untuk mengarsir daratan-daratan yang ada di sini ya guys. Yang warna-warna hijau ini adalah daratan. Kita menitiki seperti ini. Jadi kita lakukan seperti ini sampai daratannya habis. Semakin rapat titik-titik ini akan semakin bagus
digitasi yang kita dapatkan. Nah, berhubung saya sudah memiliki data ini, jadi ini kita skip saja ya teman-teman karena sangat lama. Jika teman-teman sudah memiliki data dari digitasi yang tadi kita buat, kita langsung saja memasukkan data digitasi tersebut ke dalam sini. Caranya itu kita ke home, lalu kita masuk ke grid data, kita pencet grid data, lalu kita pencet browse, dan kita cari data digitasi yang tadi kita buat. Nah, jika sudah terbuka, maka tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Ini adalah data longitude dan latitude yang tadi kita buat, lalu akan menjadi grid ini seperti peta kontur seperti ini. Ini bisa kita pisahkan. Lalu kita juga bisa membuat peta 3D surface menggunakan data digitasi yang tadi. Kita pencet 3D, lalu kita masukkan data digitasi yang tadi kita punya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini adalah peta kontur dan peta 3D pulau saya. Kita bisa ganti warna, bisa show base, dan lihat kedalamannya juga. Ya, selain teman-teman bisa mengganti-ganti warna, kita juga bisa melihat show base, lalu kita bisa klik kanan terus stroke ball. Kita bisa melihat sisi kanan, kiri, atas, bawahnya pulau. Jadi kita bisa melihat kedalamannya ya teman-teman. Jadi ini adalah tugas pembuatan peta batimetri saya, peta kontur dan peta 3D menggunakan aplikasi Server. Terima kasih teman-teman yang masih melihat sampai sekarang, yang masih menonton. Selanjutnya saya akan membuat tutorial pembuatan peta batimetri menggunakan aplikasi Gapco dengan Google Earth, ODV, dan Excel. Ya, setelah teman-teman membuka aplikasi Google Earth Pro, kita bisa pencet close, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa searching nama pulau yang akan kita jadikan peta batimetri. Kebetulan saya mengambil peta Siberut, Pulau Siberut. Ini ada di Sumatera. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dia akan mencari otomatis seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mencari longitude dan latitude-nya lagi ya teman-teman, menggunakan fitur pin di sebelah kiri itu. Kita paskan pinnya, jangan sampai petanya terpotong ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan dan bawahnya itu. Setelah itu kita akan mengganti nama dari title pinnya tersebut menggunakan nama longitude dan latitude-nya ya guys. Kita tinggal copy dan paste saja. Nah, kita akan melakukannya 2 kali ya teman-teman, seperti di peta yang sebelumnya, di atas kanan dan di bawah kiri. Ini gunanya untuk mencari X1, Y1, X2, dan Y2 nya ya teman-teman. Caranya juga sama, kita tinggal copy dan paste, mengganti nama dari title pinnya tersebut ya. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengganti namanya, ini bisa kita foto ya guys, supaya kita ingat angkanya, karena kita akan memasukkan ke dalam Gapco. Kita akan masuk ke dalam Gapco, kita pencet yang paling atas, lalu kita scroll dulu. Nah, jika sudah di scroll, kita bisa melihat ini, lalu kita pencet yang paling kiri,
grid bathymetry data, kita scroll lagi sampai melihat gambar peta seperti ini, lalu kita klik 2 kali. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa mencari dulu peta Indonesia itu di sebelah mana. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa memasukkan data yang tadi kita sudah ambil di aplikasi Google Earth Pro. Kita masukkan ke sini. Ini saya cepatkan saja, teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu add to basket dan simpan data ya teman-teman. Berhubung saya sudah memiliki datanya, maka kita langsung ke tahapan selanjutnya saja. Kita masuk ke ODV Data View, Ocean Data View. Jadi seperti ini tampilannya. Kita buka file, open, lalu kita pilih data Gipco yang sudah kita punya ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan datanya, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah datanya, lalu kita bisa ekspor data ODV spread, lalu kita simpan ke file mana yang akan kita simpan ya. Dan jika seperti ini dari ekspor data sampai bawah kita checklist, baru kita oke. Nah, ini datanya sedang kita proses ya teman-teman. Setelah itu kita masuk lagi ke Excel ya teman-teman. Caranya sama seperti yang tadi, kita buka blank book, kita buka file, lalu kita masukkan data longitude dan latitude-nya ke dalam sini. Maka setelah datanya itu sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa blok dari nomor 1 sampai 20, lalu kita delete, kita blok A sampai D, kita delete juga, kita blok dummy, kita delete, yang lainnya juga kita delete karena kita mengambil longitude, latitude, dan elevation saja. Nah, setelah itu kita blok, lalu kita filter semuanya, kita pencet yang elevation, select all-nya, kita uncheck list, kita scroll ke bawah, lalu kita aktifkan blank-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita pencet Ctrl Shift kanan bawah, lalu tampilannya akan seperti ini, lalu kita delete saja. Setelah itu filternya kita pencet lagi, kita pencet yang select all, kita checklist semua saja. Nah, maka ini datanya akan seperti ini teman-teman. Lalu kita simpan di tempat dimana kita menyimpannya agar tidak lupa. Lalu setelah itu kita tinggal membuka aplikasi server. Tampilannya akan seperti ini, sama seperti yang tadi, peta yang tadi teman-teman. Sama kita juga tapi bedanya di sini kita langsung masukin grid datanya, kita browse, kita cari data yang tadi di Excel-nya tadi itu ya teman-teman, kita masukin ke sini. Nah, seperti ini. Setelah dibuka maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Seperti yang tadi, ini mengompres data. Lalu akan ada peta kontur lagi seperti ini ya teman-teman. Maka setelah itu kita bisa membuat peta 3D nya lagi ya teman-teman. Sama caranya, kita tinggal masuk ke 3D surface, lalu kita masukkan data Excel nya tadi, maka tampilannya akan seperti ini dia. Ini adalah hasil akhir dari tugas saya ya.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.